Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba saksikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ini dari sektor kesehatan sepertinya. Emiten rumah sakit ada Hill, spekulatif buy, supportnya di 1530, resisten hingga ke 1710. Kemudian dari retail ada Aces, spekulatif buy, 730 support, resisten hingga ke 830. Dari perbankan big cap tampaknya BMRI lebih direkomendasikan, supportnya di 5.200, resistennya hingga ke 6.000. Nah, terakhir dari infrastruktur ada ADI yang hari ini juga mengalami penguatan dan menopang penguatan dari sektor infrastruktur. Buy, supportnya di 228 dan resistennya hingga ke 272. Ya, ada Hill, Aces, BMRI, dan ADI. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa AJ Channel. Ibu Mayang, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ke emiten rumah sakit, Ibu. Ada Hill yang menguat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, meskipun di beberapa hari terakhir penguatannya sudah mulai terbatas ini. Spekulatif buy, pertimbangannya untuk Hill. Oke, jadi untuk Hill ini spekulatif buy karena Hill-nya saat ini lagi uji support ya. Uji support di MA5 di angka 1560 kayak gitu. Jadi makanya kita rekomendasikan untuk spekulatif buy karena kita pandang untuk Hill ini dia strong uptrend ya kayak gitu. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari sisi Fibonacci-nya juga masih cukup tinggi. Jadi harapannya untuk Hill ini ada peluang untuk melanjutkan penguatan, melanjutkan tren naiknya. Untuk target price-nya masih sama. Tadi di sekitaran 16 di sekitaran tadi ya udah disebutin untuk target price-nya seperti itu. Alasannya tadi karena dia lagi uji support di MA5. Ya, target price-nya tadi di 1710, spekulatif buy. Tapi sebelum ke 1700 ada level 1600 yang harus terlewati terlebih dahulu. Ibu Mayang, resisten berapa ini? Atau skenario-nya seperti apa? Tahapan-tahapan resisten yang harus dijebol oleh Hill untuk sebelum melaju ke 1700. Untuk pertama resisten itu ada di range-nya 1625 sampai 1710 seperti itu, Mas. Baik, penutupan hari ini di 1575 menguat di 1,29%. Intra di hari ini sempat ke 1580. Dari Hill kita bergeser ke saham pilihan yang kedua dari retail ada Aces. Rekomendasinya juga sama, spekulatif buy. Analisisnya untuk Aces. Oke, untuk Aces ini spekulatif buy karena memang saat ini masih uji support ya di area 745 sampai dengan 760 seperti itu. Dan kemudian untuk dari sisi stokastik ini juga udah mulai memasuki ke area oversold. Jadi dan ini juga area ini juga bertepatan sama support trendline jangka panjangnya. Jadi secara jangka panjang X-Factor ini bergeraknya cenderung sideways di dalam pola triangle dan ini udah deket-deket sama lower triangle-nya. Jadi kita rekomendasikan spekulatif buy atau cicil beli bertahap karena memang dia lagi uji support. Area belinya di 745 sampai 760, nanti untuk resistennya ada di 795 sampai 830. Intraday paling tidak dalam 6 bulan terakhir, Ibu Mayang, Aces sudah menyentuh di atas level 900-an. Kemudian kembali tertekan ke 700-an ini. Cukup sulit untuk bangkit kembali dari sisi teknikal tergambar karena level 700-an sudah dipertahankan dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana Anda melihat dari pola teknikalnya untuk lebih melaju atau kembali bertahan di atas level 800-an? Oke, untuk S-Hardware ini memang jangka pendeknya ini bergeraknya bearish ya di dalam pola parallel channel. Cuman kita perhatiin di sini ada yang menarik, ada bullish divergence di mana si stokastiknya ini juga cenderung dia bikin higher trough kayak gitu. Jadi ini merupakan tanda-tanda indikasi bahwa trennya berpotensi untuk reversal. Jadi harapannya di sini ada support jangka panjang, terus juga ada horizontal support yang kita dapat dari titik previous high. Jadi ini bisa jadi area support, bisa untuk cicil beli bertahap seperti itu. Jadi kalau misalkan
di technical tuh ada fase akumulasi Iya. yang masih di bawah ini, Mas. Nah, Mhm. ini mulai memasuki fase akumulasinya Oke. jika bertahan di atas 745 tadi. Gitu. Proyeksi ACES di 2025 Ibu dari sisi fundamental dengan proyeksi penurunan dari sisi daya beli mungkin? Oke, aku cek ya, Mas, untuk dari sisi fundamentalnya. Sebentar. Untuk S hardware ada company update ya. Dari sisi fundamentalnya ini permintaan sektor retail khususnya untuk segmen di middle to high Iya. ini tercatat tetap tinggi di sebagian kota besar di tier 2 dan tier 3. Jadi dibuktikan dengan SSG-nya solid. Jadi ACES sepanjang sampai dengan September bulan 8 2024 ini ada di level 9,9 year on year. Jadi untuk itu kita masih merekomendasikan ACES, namun juga kita turunin target price-nya jadi ke 1000 secara fundamental. Imply PE 21,8 kali untuk 2025 forecasted gitu. Oke, dari target berapa sebelumnya Ibu untuk ACES? Dari Hingga diturunkan? 1050. Oke, tidak jauh berbeda ya, 1050 diturunkan targetnya di level 1000. Dari ACES kita bergeser ke sampel yang ketiga, perbankan big cap BMRI, buy on weakness. Dari 4 perbankan big cap Ibu, mungkin ada pertimbangan tertentu BMRI tampaknya lebih direkomendasikan, terutama dari sisi teknikal. Dari Bank Mandiri ini memang sekarang lagi di area supportnya, secara jangka pendek ini udah rawan profit taking. Jadi untuk yang sistemnya trading atau day trade, ini lagi uji resisten di angka 5875 sampai 5975. Jadi buat teman-teman yang traders, ini jangan lupa cut profit kalau misalkan udah mulai bergerak di bawah 5775 lah ya. Ini ada MA5 soalnya. Tapi untuk teman-teman yang long term investment yang jangka panjang, artinya memang di sini tuh lagi di area supportnya di 5500 sampai 5650 kayak gitu. Jadi untuk yang jangka panjang ini bisa lakukan cicil beli bertahap karena memang ini supportnya udah lumayan kuat ya. Di sini ada rejection breakout sekitar November 2022 lalu, ini mantul di area ini, kemudian waktu Oktober 2023, Desember 2023, dan Juni 2024 ini beberapa kali mantul di area 5500 5650. Jadi bisa dibilang ini adalah support majornya untuk si Bank Mandiri. Gitu. Oke, ada Adi, saham pilihan yang terakhir ini dari infrastruktur. Hari ini Adi juga tampaknya mengalami penguatan. Ibu Maya, analisis Anda untuk Adi? Oke, berbeda sama Bank Mandiri tadi, kalau untuk Adi ini tradingnya jangka pendek aja karena memang secara jangka panjangnya trennya bearish, artinya kita day trade aja untuk di saham Adi ini. Dan untuk Adi ini lagi ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk target price paling deket itu tadi di 26 sampai 272 ya. Di sini ada resisten horizontal dari titik previous low yang waktu September lalu. Jadi ini ada peluang menguat at least sampai ke MA50 dulu di 254, kemudian target selanjutnya di 266 sampai 272. Oke, penutupan hari ini masih di 248. Penguatannya cukup signifikan di 8,77%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada HIL, ACES, BMRI, dan ADI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini, Dekarga Saham Gabungan mencoba melakukan perlawanan, di mana di penutupan sesi kedua berbalik ke zona hijau meskipun mengalami penguatan tipis saja, hanya di 0,02%, ditutup di level 7.164.429, di mana sebelumnya beberapa menit sebelum penutupan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam dan sempat menyentuh level intraday terendahnya hari ini di 7.135.276. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat
seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan grafis pertama di layar televisi Anda. Posisi MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,08%. LQ45 seiring pembalikan arah IHSG di detik-detik terakhir menguat tipis di 0,07%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi tampaknya mengambil alih penguatan di 2,05%, infrastruktur masih melaju di 0,88%, konsumsi non-primer tertekan di 0,76%, dan keuangan masih menjadi pemberat di 0,48%. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari teknologi ada Goto. Tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup menguat ke level 78, BRMS barang baku semakin kokoh di atas level 400-an di 432. PTRO hari ini juga terjadi penguatan, maksud kami di hari pertama stock split di 2.880, Raja masih melaju di 2940. Selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami koreksi dalam dan menjadi pemberat, perbankan big cap pada BBRI 4160 berbalik melemah dalam di sesi kedua hari ini. Adaro juga melemah di 2460, AADI semakin melemah dalam, posisi sudah meninggalkan 8 ribuan, tepatnya di 7.850, dan TPIA hari ini tertekan di 7.175. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita masih punya satu segmen lagi, beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Yayat Esbu dari Tasikmalaya ini menanyakan saham Indosmen. INTP sepertinya, Ibu Mayang. Bukan SMGR tadi. Di mana INTP ditutup melemah 3,74% di 7.075 ini area support dan resistennya, tapi tidak disebutkan apakah mau ambil posisi atau sudah ambil posisi ini. Analisisnya INTP, Ibu? Ya, untuk INTP sebetulnya ada resisten di angka 7550, 7650. Sorry, 7550, 7650 ini resisten. Jadi itulah sebabnya INTP udah 3 hari ini melemah seperti itu. Nah, karena hari ini ditutupnya di bawah MA50, artinya ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan. Kemudian untuk support itu masih di 6675 sampai 6750. Seperti itu, Mas. Jadi untuk kalau misalkan pemirsa IDX Channel baru mau masuk, mungkin lebih baik tunggu nanti dulu aja, atau buy on weakness di 6675 sampai 6750. Baik, kita ke Depok, Ibu. Ada Bapak Malvin Sihite, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Cimory, Ibu. Ambil posisi di 4930, penutupan hari ini di 4.900. Loss-nya masih tipis ini. Analisis dan rekomendasi untuk Cimory. Ya, untuk Cimory ini memang betul ada support di 4940. Jadi sebetulnya itu nggak salah juga keputusannya ngambil di 4930. Cuman masalahnya Cimory-nya ini melanjutkan pelemahan seperti itu. Jadi jika Cimory-nya mungkin bergerak di bawah 4860, baiknya batasi resiko dulu. Karena memang Cimory ini trennya sideways, Mas. Jadi lebih disarankan untuk tradingnya jangka pendek dulu. Kemudian untuk area support itu ada di 4680. Jadi tadi area batasi resikonya di 4860. Nanti kita buyback lagi di sekitaran 4680 sampai dengan 4710. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan PTRO, Ibu. Hari ini pelaksanaan stock split di 2848, boleh atau tambah muatan di harga berapa? Untuk saat ini sebetulnya PTRO ini lagi uji resistensi, Mas, kayak gitu. Jadi jangan lupa mungkin pasang trailing stop ya, karena rawan profit taking sebetulnya. Karena memang untuk PTRO kan udah naik dari akhir November lalu nih. Jadi memang
udah lumayan banyak naiknya, seperti itu. Jadi kalau misal pun hari ini PTRO-nya uji resisten, itu merupakan apa namanya wajar aja kayak gitu. Jadi Mhm. jangan lupa trailing stop jika harganya bergerak di bawah MA5. Baik, selanjutnya menanyakan saham Raja, Ibu. Apa boleh masuk di harga penutupan hari ini? Tidak. Tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Oke, Raja ini memang naiknya udah dari 24 Desember lalu. Jadi Mhm. ini paham kenapa banyak yang melirik Raja. Cuman mungkin perlu waspada juga Mhm. karena Raja ini lagi uji resisten di 2970 sampai 3000 kayak gitu. Nah, untuk area stokastik juga udah masuk ke area overbought. Jadi rawan profit taking sebetulnya. Jadi kalau misal Oke. pun udah punya, ini masih bisa di hold selama harga di atas MA5 masih di hold aja. Tapi kalau misal pun baru mau beli, mungkin bijaknya beli di area support gitu. Nah, area supportnya di MA20 di sekitaran 2600. Jadi kalau baru mau beli, mungkin bahasa sekarangnya jangan FOMO gitu ya, Mas Mhm. ya. Baik, Jadi belinya di bawah aja, kecuali kalau udah punya bisa di hold. masih berkaitan dengan Raja. IPO Ratu bagus tidak, Ibu? Singkat saja. Oke, kalau untuk Ratu mungkin bisa ditanya ke analis sektornya ya, Mas. Karena dari sisi technical wise, aku Hmm. bingung menjawabnya karena Oke, belum ada baik, baik, pergerakan baik. harga. Tapi paling tidak ini secara fundamental membantu mengerek harga Raja tidak? Eh, Dengan karena gini, harapan-harapan. ya, untuk saham-saham yang baru mulai IPO itu sebetulnya kita perlu detail banget baca Oke, mengenai prospektusnya, Mas, kayak baik. gitu. Ya, seperti itu. Kita tunggu perkembangannya begitu, Ibu ya. Betul. Untuk dari Ratu yang akan IPO nantinya. Kemudian ada Bapak Wijang dari Riau, baru saja masuk menanyakan saham auto, Ibu. Astra Autopart Tbk. Update auto seperti apa? Ambil posisinya di 2300, Ibu? Oh, 2300, oke. Mhm. Untuk sekarang, sayangnya 2300 itu adalah resistennya nih, Mas, gitu. Jadi, Mhm. itulah sebabnya si autonya ini melemah. 2300, 2310 ini ada resisten. Nah, jadi kalau untuk saat ini mungkin karena harganya udah bergerak di bawah MA5, MA5-nya tuh di 2260, Ya, jangan lupa batasi resiko karena supportnya itu masih lumayan jauh di 2200 sampai dengan baik. 2150. Oke, jawaban untuk Bapak Wijang dari Riau. Untuk auto sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan minggu depan. Ibu Mayang, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Iya, terima kasih. Baik, ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analis Panin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Dan saya David Sun Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.